Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021. Allah masih mengkaruniakan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu hal yang paling penting adalah kita menggunakan seluruh potensi waktu yang kita miliki itu untuk kebaikan. Jadi mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita itu adalah salah satu tanda kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi akhir zaman yang kita rindukan, yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil akhir, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta para sahabat, keluarga, para pengikutnya, dan semoga kita dan termasuk anak keturunan kita termasuk dalam barisan pejuang agamanya. Allahumma amin. Baik, teman-teman sekalian, jadi ini lumayan spesial ya, saya pengen mulai program baru. Kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi posisikan sebagai orang yang mengetahui Islam. Misalnya banyak sekali yang ditanya-tanyakan, terus saya itu apa dulu gitu kan. Nah, sebenarnya yang ada ulama yang membahas juga tentang ini untuk merefresh kembali. Semoga ya, amannya. Buku simple Solihin. Jadi Riyadhus Shalihin itu kitab hadis yang kan hadis yang beragam gitu ya, dengan kitab fikih, akidah, dan sebagainya. Itu sekali ya kitab. Nah, kemudian belakangan begitu yang meringkas tasyar. Meskipun beliau juga bukan nanti kita sampaikan, beliau lebih bukan mukhtasyar tapi iqtisyar, yaitu adalah ringkasan dalam arti meringkas yang banyak jadi sedikit, tapi hadis-hadis yang karena keterangannya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini banyak sekali hadis yang beliau nukil gitu. Itu adalah Syekh Yusuf
Nabhani, beliau hanya meringkas atau mengambil adalah hadis-hadis yang sahih dari riwayat Muslim dan atau Bukhari. Begitu. Pertemuan pertama ini kira-kira berapa menit ya? Setengah jam mungkin ya. Jadi pendahuluan dulu. Kitab ini dijelaskan ya. Nanti saya akan memberikan pengantar bagaimana kita mendapatkan hidayah. Nah itu nanti coba kita masuk pelan-pelan itu. Kita sama sekali dan kita pengen belajar Islam. Ada hal-hal yang sifatnya pondasi. Di insinyur, sipil, membangun rumah itu pondasinya harus kuat. Mengetahui kondisi geoteknik dari tanah yang akan dibangun bangunan di atas. Teman-teman sekalian, jadi Syekh Yusuf Nabhani ini beliau tidak meringkas, maka tidak ada niatan sedikit pun dari penulis untuk meninggalkan yang lain tanpa alasan yang jelas. Nah, kemudian ada juga kaidah jika suatu hadis itu sahih, jika sahih, itulah mazhabku. Sama itu sangat bersepakat terhadap hadis-hadis yang sahih gitu ya. Kuat, yang memang memiliki sanad yang kuat gitu, karena dalam ilmu ada tingkatan hadisnya ya. Ada sahih, hasan sahih, kemudian ada sampai yang hadis yang palsu ya, atau doif yang lemah. Nah, dalil qot'i atau dalil yang kuat hadis sahih itu dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani ini, tidak ada pun yang berniat untuk menyelisihi. Ini connection is unstable. Ya, kendala teknis. Jadi tidak satupun ulama yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, baik. Kemudian kitab ini adalah sebuah mukhtasyar atau ringkasan yang dalamnya dipaparkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang semuanya mencakup prinsip dalam agama. Nah, kemudian diuraikan juga hukum-hukum dan adab-adab syariah yang secara garis besar itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para imam. Jadi kita tahu dalam Islam itu, dalam fikih ya, itu ada imam 4 mazhab. Jadi mungkin untuk teman-teman yang juga baru masuk ke dalam Islam, itu ada 4 mazhab fikih dalam Islam. Itu ada Imam Ahmad bin Hambal, kemudian ada Imam Syafi'i yang banyak dipakai oleh umat Islam di Indonesia. Kemudian ada Imam Maliki, ada satu lagi Imam Hanafi, itu ya, Hanafi. Nah, baik. Jadi mukhtasyar ini atau ringkasan ini diambil memang sengaja dari Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi ini memang banyak sekali diakui
oleh para ulama yang hadir kemudian, karena memang kelengkapannya, gitu ya, kelengkapan dari Riyadhus Shalihin. Penting sekali bagi umat Islam, baik umat Islam yang baru memeluk agama Islam maupun yang memang sudah lama memeluk agama Islam untuk merefresh kembali, menguatkan kembali hasanah keilmuannya ya tentang agama agar iman dan Islam dalam batiniah itu semakin kuat gitu. Nah, Riyadhus Shalihin itu merupakan karya Imam An-Nawawi ya, yang nama panjangnya itu Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, yang beliau wafat di tahun 676 Hijriah. Semoga Allah meridai beliau. Jadi beliau itu dalam sebuah ceramahnya menyampaikan, saya merasa perlu menyusun sebuah mukhtasyar hadis-hadis sahih yang di dalamnya menjelaskan jalan untuk meraih kebahagiaan akhirat, mencakup adab-adab baik yang bersifat batiniah maupun lahiriah, mencakup hal-hal yang bersifat targhib atau penyemangat, targhib, dan tarhib atau peringatan. Targhib pakai gho ya, targhib penyemangat, dan tarhib atau peringatan, dan mencakup semua adab yang mesti diperhatikan oleh para penempuh jalan kebenaran. Ini masih lanjutan dari beliau. Di dalamnya juga memuat hadis-hadis yang membicarakan tentang zuhud, pendidikan, akhlak, penyucian kolbu berikut terapinya. Kolbu ya, bukan kalbu. Kolbu, pemeliharaan anggota tubuh dan peniadaan ketidakbaikannya dan lain-lainnya, yang menjadi tujuan orang-orang yang bermakrifat. Masya Allah. Saya berusaha untuk tidak mengetengahkan dalam kitab ini, kecuali hadis-hadis yang jelas predikat sahih, yang semuanya merujuk pada kitab-kitab sahih yang masyhur. Dan hanya satu hadis riwayat Tirmizi yang predikat hasan. Jadi di penterjemah itu menyampaikan hanya satu yang predikatnya hasan. Hasan itu di bawah sahih ya. Dalam setiap babnya, saya kutipkan ayat Al-Quran dan beberapa di antaranya yang saya rasa perlu. Saya berikan keterangan-keterangan. Jika di akhir hadis saya temukan hadis mutafak alaih, nah ini istilah mutafak alaih, hadis mutafak alaih, maksudnya adalah hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, ini yang jadi titik masuknya mukhtasyar Imam Nawawi itu adalah mengumpulkan hadis-hadis di Riyadhus Shalihin yang mutafak alaih, yaitu riwayat Bukhari Muslim. Harapan saya, jika kitab ini bisa saya susun sampai rampung, kiranya kitab ini bisa menjadi pembimbing ke arah kebaikan bagi mereka yang mendalaminya dan menghindarkan mereka dari berbagai keburukan dan hal-hal yang membinasakan. Nah, begitu. Jadi ini tadi semua ini dalam ceramah yang disampaikan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Jadi beliau berupaya untuk membuat mukhtasyar yang lebih ringkas begitu, yang mengetengahkan hadis-hadis yang sahih mutafak alaih, hanya satu yang derajatnya hasan ya. Hanya satu. Jadi apa yang telah diutarakan oleh penulis kitab ini, seperti halnya kitab ini mengandung keutamaan yang besar dan manfaat yang luas. Di dalam kitab ini, saya berusaha untuk tidak mengutip kecuali hadis-hadis yang jelas berpredikat sahih, maksudnya hadis yang jelas-jelas makbul, termasuk juga yang berpredikat hasan. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh pensyarahnya. Syarahnya yaitu Ibnu Alan pensyarahnya. Adapun alasan beliau menamakan kitab ini dengan mukhtasyar adalah karena kitab-kitab yang digunakan di sekolah-sekolah Islam itu pada umumnya ditulis panjang lebar. Nah, jadi beliau sebagai seorang thalib, murid di sekolah-sekolah itu merasa perlu untuk membuat ringkasan yang lebih ringkas, yang lebih pendek begitu, tanpa mengurangi makna utama atau makna inti dari satu materi gitu ya.
apalagi ketika mengetengahkan hadis-hadis yang perawinya itu mutafak alaih atau yang memiliki derajat yang sahih, maka beliau mencukupkan materi itu seperti itu. Nah, kami berusaha untuk meringkas yang tebalnya tidak lebih dari sepertiga kitab aslinya. Tidak lebih dari sepertiga kitab aslinya. Nah, beliau juga mencakup ayat Al-Quran ya. Jadi ketika beliau menjelaskan satu materi, itu bukan hanya hadis, tapi juga ada Al-Qurannya. Nah, seperti itu. Jadi kitab yang ada di tangan kita ini lebih pas dengan iqtisor. Iqtisor, bukan ikhtisar. Iqtisor. Kenapa bukan ikhtisar atau mukhtasar? Karena mukhtasar itu mestinya mencakup seluruh makna dan cakupan yang ada dalam kitab aslinya. Jadi ya memang mukhtasar itu meringkas tapi masih mencakup keseluruhan gitu ya, masih mencakup keseluruhan. Sementara kitab ini tidak begitu adanya. Kitab ini tidak mencakup semua yang tercakup di Riyadhus Shalihin, kitab aslinya, karena hanya hadis-hadis yang mutafak alaih, Bukhari Muslim, yang semuanya berpredikat hasan atau sahih ya. Dan beliau Syekh Yusuf An-Nabhani itu beliau tidak mengacu pada sistematika penulisan dari Imam Nawawi. Jadi beliau membuat penulisan sistematika penulisan itu sendiri, agak beda. Ya, jadi ada bab yang beliau taruh di depan, ada bab yang taruh di belakangnya. Jadi sistematikanya agak beda begitu dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, Mukhtasar Riyadhus Shalihin ini, kitabnya ini diberi nama Tahzib An-Nufus fi Tartib Al-Durus. Tahzib An-Nufus fi Tartib Al-Durus. Nah, kitab ini ada 24 bab, mencakup 120 poin bahasan. Di dalamnya terdapat banyak Al-Quran dan kurang lebih 800 hadis. Masya Allah. Jadi dosen, guru bisa menggunakan kitab ini sebagai bahan materi. Dan jika ada beberapa materi yang terlalu luas, maka bisa dibaginya menjadi 2 poin bahasan atau lebih sesuai keperluan dan sesuai kondisi dari tolib atau mahasiswa dan jatah waktu yang tersedia. Baik, itu mungkin kira-kira pembukaan dari Syekh Yusuf An-Nabhani. Perlu saya bacakan biografi penulisnya nggak ya? Nggak apa-apa. Jadi biar ini ya, kita mengenal beliau itu seperti apa. Karena kita juga sebenarnya punya preferensi terhadap sejarah ya. Jadi kita coba mengambil hikmahnya ya, apa yang menarik dari Syekh Yusuf An-Nabhani ini. Jadi beliau maaf. Jadi penulisnya ini jadi biografinya bukan biografinya Syekh Yusuf An-Nabhani ternyata, tapi adalah biografinya Imam Nawawi. Wah, Masya Allah. Jadi Imam Nawawi itu, beliau lahir di bulan Muharram 631 Hijriah di kota Nawa atau Damaskus. Di kota Nawa itu di Damaskus. Damaskus di mana? Damaskus itu di Suriah atau di Irak ya? Di Irak. Nanti kita cek lagi. Jadi beliau tumbuh sampai dewasa di kota Damaskus. Kemudian beliau 19 tahun, ayahnya, jadi Nawa itu bukan di pusat kotanya Damaskus ya, tapi mungkin masih di biar nggak keliru ya. Nawa Damaskus. Kita googling. Nawa Damaskus. Masih ada nggak ya kotanya? Suriah Damaskus. Subhanallah.
Nawa. Banyak sekali. Nawa restoran, Nawa galeri. Ya, Nawa itu di Suriah ya. Suriah. Semoga Allah memberikan uh, keberkahan ya pada negara Suriah yang hari ini masih dilanda konflik ya. Ya, jadi Damaskus. Jadi beliau dari Nawa, kemudian pindah ke Damaskus di usia 19 tahun. Jadi beliau, ayahnya Imam Nawawi itu usianya 49 tahun ketika pindah ke Damaskus ya. Nah, kemudian di sana, di Damaskus, uh, Imam Nawawi ketika usia 19 tahun, itu belajar di madrasah namanya Rawahiyah, 2 tahun. Oh, jadi beliau jarang tidur nyenyak. Oh, subhanallah. Jadi seorang ahli ilmu itu punya, seperti beliau itu punya, punya karakter tidak mudah tidur nyenyak ya. Kenapa? Karena beliau sangat ingin mendalami semua pelajaran yang diberikan oleh madrasah. Masya Allah. Jadi beliau amat haus akan ilmu ya. Beliau di usia 19 tahun amat sangat haus akan ilmu. Kemudian menghafal At-Tanbih kurang lebih 4,5 bulan. Oh, Masya Allah. At-Tanbih. Ada yang tahu At-Tanbih itu apa? Kitab At-Tanbih. Imam Abu Ishaq Ibrahim Al-Syairazi. Jadi, kitab fikih ya. Jadi, At-Tanbih itu adalah rujukan fikih utama dalam mazhab Syafi'i. Karya Imam Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syairazi Al-Fairuzabadi 393 Hijriah. At-Tanbih. At-Tanbih itu adalah ringkasan kitab At-Ta'liqat karya Al-Qadi Abu Hamid Al-Isfiroyini, di mana kitab At-Ta'liqat ini adalah uraian dari kitab Mukhtasar Imam Muzani. Masya Allah. Jadi kitab diringkas ya. Masya Allah. Nah, ini teman-teman yang baru masuk Islam itu bisa terpukau ya. Ternyata Islam itu memiliki khasanah keilmuan yang sangat panjang ya, sangat panjang. Jadi kalau orang Islam gitu dikatakan nauzubillah ya, bodoh-bodoh itu sebenarnya nggak seperti itu gitu ya. Sebenarnya umat Islam itu sangat berpendidikan sebenarnya ya, insya Allah. Ya, At-Tanbih tadi ya. Oke. Jadi beliau menghafal At-Tanbih kurang lebih 4,5 bulan. Kitabnya setebal apa ya? Kemudian menghafal Al-Muhazzazab juga. Nah, kemudian juga beliau memberikan komentar, masukan kepada syekh beliau, yaitu Syekh Ishaq Al-Maghribi. Dan beliau sangat intens bermulazamah. Wah, Masya Allah. Jadi aktivitas para penuntut ilmu itu juga salah satunya bermulazamah. Menyibukkan diri dengan semua aktivitas, tidak kongko-kongko dengan kebanyakan orang. Jadi barangkali ketika itu memang sudah lazim ya, para penuntut ilmu pun juga apalagi usia muda ya, tergoda untuk kayak kongko-kongko gitu kan ya. Dan Imam Nawawi muda itu juga menyibukkan diri dengan belajar itu ya, dengan belajar. Jadi syekhnya itu senang dengan Imam Nawawi muda. Kemudian beliau juga diangkat sebagai asisten karena halakohnya banyak ya, banyak. Nah, ini beliau Imam Nawawi banyak sekali ya menulis
Misalnya nih saya sampaikan aja saatnya Syarah Sahih Muslim, Riyadus Shalihin yang kita bahasnya. Kemudian Al-Azkar, Al-Arba'in, Al-Atibyan, Muhtasyar dan Atibyan dan Muhtasyarnya. Kemudian Al-Minhaj, Ar-Raudhah, Al-Fatwa, Al-Idah, Al-Ijaz, Tahril, Al-Fazut, Tanbih. Banyak sekali ya, dan sebagainya. Masya Allah. Bisa 30 lebih ya. Jadi beliau itu adalah manusia yang sangat warok dan zuhud. Az-Zahabi menyatakan, beliau adalah profil manusia yang berpola hidup sangat sederhana dan anti kemewahan. Beliau adalah sosok manusia yang bertakwa, qanaah, warok, memiliki muraqabatullah, baik di saat sepi maupun ramai. Tidak suka kesenangan pribadi seperti berpakaian indah, makan minum lezat, tampil mentereng. Makanannya juga roti dengan lauk seadanya, pakaiannya juga pakaian seadanya, hamparan sejadah gitu ya. Beliau juga kulit yang disama. Beliau juga berusaha melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sekalipun dengan penguasa. Beliau berkirim surat kepada mereka, berisi nasihat agar berlaku adil, mengemban kekuasaan, menghapus cukai, mengembalikan hak kepada ahlinya. Kemudian Abul Abbas bin Faraj berkata, Syekh Nawawi telah berhasil meraih 3 tingkatan, yang mana satu tingkatannya saja telah berhasil meraih yang mana satu tingkatan saja jika orang biasa berusaha untuk meraihnya tentu akan merasa sangat sulit. Tingkatan pertama adalah ilmu yang dalam dan luas. Kemudian tingkatan yang kedua adalah zuhud yang teramat dalam, yang teramat sangat. Yang tiga, keberanian dan kepiawaiannya dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wah, Masya Allah. Jadi, teman-teman sekalian, tiga tingkatan yang berat ya. Tingkatan pertama, memiliki keilmuan yang dalam dan luas. Jadi bukan hanya luas, tapi juga dalam. Bukan hanya dalam, tapi juga luas, Masya Allah. Kalau sekarang itu, yang kita lihat sistem pendidikan, yang saya tahu ya, itu semakin tinggi akademis itu, orang itu semakin dalam, tapi nggak terlalu luas. Karena memang barangkali kapasitas orang itu secara umum ya memang kalau mau dikejar itu ya makin mendalam. Tapi kalau memiliki banyak kasanah keilmuan yang luas dan mendalam itu memang sangat jarang terjadi. Kemudian dari tingkatannya kedua yaitu adalah memiliki zuhud. Zuhud. Ini kapan-kapan juga kita bahas ya. Di sini kayaknya ada zuhud. Kemudian tingkatan yang ketiga itu adalah berani dan piawai. Berani dan piawai amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian di tahun 676, ini kalau nggak salah beliau meninggal ya. 676. Beliau kembali ke kampung halamannya di Nawa, sesudah mengembalikan berbagai kitab yang dipinjamnya dari sebuah badan wakaf selesai menziarahi makam para guru beliau dan sehabis bersilaturahim dengan para sahabat beliau yang masih hidup. Di hari keberangkatan beliau, para jamaah yang beliau bina melepas kepergian beliau di pinggiran kota Damaskus. Mereka lalu bertanya, kapan kita bisa bermuajah lagi, wahai Syekh? Nah, kemudian beliau menjawab, sesudah 200 tahun. Akhirnya mereka paham bahwa yang beliau maksud adalah sesudah hari kiamat. Jadi kayak semacam kalau orang Jawa itu bilangnya pertanda gitu ya, pertanda. Nah, sesudah menziarah ke makam orang tuanya di Baitul Maqdis dan makam Al-Khalil Ibrahim alaihissalam ya. Berarti Al-Khalil itu kan memang julukan bagi Nabi Ibrahim. Al-Khalil, kekasih Allah. Masya Allah. Baru beliau meneruskan perjalanan ke Nawa. Di sana beliau jatuh sakit, kemudian wafat di hari Rabu 24 Rajab 676. Ketika kabar wafatnya beliau tersiar sampai Damaskus, seantero Damaskus menangisi kepergian beliau.
Kaum muslimin benar-benar merasa kehilangan beliau. Penguasa saat itu, Izzuddin Muhammad bin So'aikh, beserta para jajarannya datang ke makam Imam Nawawi di Nawa untuk mensolatkannya. Beliau ditangisi oleh tidak kurang dari 20.000 orang. Masya Allah, 20.000 orang atau 600 keluarga lebih. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat yang luas kepada beliau dan membangkitkan beliau kelak bersama mereka yang telah dikaruniai nikmat yang besar, yaitu yakni dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan solihin. Masya Allah. Ini kayaknya malam ini hanya biografi saja ya, biografi saja. Kita belum masuk ke pembahasan, nggak apa-apa, karena juga kita bisa banyak mendapatkan materi kebaikan dari Muqaddimah dan juga biografi Imam Nawawi. Nah, kemudian kitab-kitab yang berhasil ditulis oleh Imam Nawawi sampai selesai. Jadi barangkali ada kitab yang tidak sampai selesai ya, saya juga belum tahu. Yang pertama Ar-Raudhah atau Ar-Raudhatut Thalibin. Di dalamnya beliau membahas hukum-hukum Syarhul Kabir. Hukum-hukum Syarhul Kabir. Berikut penjelasan cabang-cabangnya secara detail dan mengumpulkan sekaligus mengoreksi berbagai cabang permasalahannya yang semula berserakan di sana-sini. Sehingga kitab ini menjadi rujukan dalam tarjih, panduan dalam tashih, referensi para cerdik pandai dalam mengeluarkan fatwa, dan acuan para tokoh dalam membahas berbagai persoalan kontemporer. Kitab apa? Kitab Raudhatut Thalibin. Yang kedua, Al-Minhaj atau Mukhtasar Muharrar fil Fiqih. Ya. Yang ketiga, Daqaiqul Minhaj. Kemudian yang keempat, Al-Manasikus Sughra. Yang kelima, Al-Manasikul Kubra. Yang keenam, At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Yang ketujuh, Tashihut Tanbih. Yang kedelapan, An-Nukat Alat Tanbih. Yang kesembilan, Al-Fatawa. Nah, kitab ini merupakan kumpulan berbagai persoalan yang tidak disusun berdasarkan tema per tema. Kitab ini lalu secara tematis oleh murid beliau, yaitu Syekh Alauddin Al-Akhtar, dengan tambahan beberapa hal penting yang dengarnya langsung dari beliau. Disusun secara tematis ya oleh murid beliau. Yang 10, Syarah Sahih Muslim. Yang ke-11, Al-Azkar. Yang ke-12, Riyadus Shalihin, kitab ini. Yang ke-13, Al-Arba'in, hadis 40-an itu. Yang ke-14, Syarah Al-Arba'in. Yang ke-15, Tabaqatul Fuqaha. Yang ke-16, Tahzibul Asma' wal Lughat. Kitab ini nomor 15-16 itu belum sempat beliau rapikan dan bersihkan dari naskah aslinya. Beliau kemudian wafat. Jadi dibersihkan dan disalin oleh Al-Hafiz Jamaluddin Al-Mazi. 17. Tashnif fil istiqsa' wa fi istihbabil qiyam lili ahlil fadl. Masya Allah. Yang ke-18 terakhir, Mukhtasarut Tashnif fil Istiqa. Kedua kitab yang disebut terakhir ini termasuk karya terakhir beliau. Adapun ada 5 kitab yang tidak sempat beliau tulis sampai selesai. Misalnya Syarah Al-Muhazzab. Kitab ini baru sampai pembahasan tentang riba. Kemudian yang kedua, At-Tahqiq. Kitab ini baru sampai pembahasan sholat musafir. Kemudian yang ketiga, Syarah Mutawwal ala Tanbih. Disebut juga dengan Tuhfatut Thalibin Nabih. Baru sampai pembahasan sholat. Yang keempat, Syarah Al-Wasid. Disebut juga dengan At-Tanbih. Baru sampai pembahasan syarat sholat. Kelima, Al-Isyarat ila ma waqa'a
fir raudhah minal asma wa ma'ani wal lughat. Kitab ini baru sampai pada bahasan sholat. Sudah pulang kampung halamannya di Nawa dan di akhir umurnya beliau jatuh sakit di sisi kedua orang tuanya. Jadi Masya Allah, ketika beliau wafat, orang tuanya masih sugeng ya, masih hidup ya. Wafat di bulan Rajab 676 Hijriah dan dimakamkan di tanah kelahirannya. Semoga Allah berkenan melimpahkan rahmat kepada beliau dan memberinya berlimpah pahala. Dan semoga Allah berkenan membangkitkan kita bersama beliau. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabb. Dan para sahabat beliau dari kalangan ulama yang mukhlisin dan para da'i yang menyuruh kepada jalan Allah di atas basirah, petunjuk, dan keyakinan yang benar. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai sayyidul awalin wal akhirin, kepada keluarga beliau suci dan para sahabatnya yang merupakan orang-orang terpilih dan terbaik. Baik, itu kita sudah memulai dengan mukadimah, ringkasan, mukhtasyar, Riyadhus Shalihin, yang diringkas oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Dan semoga di lain kesempatan kita akan membuat rekaman mengenai materi-materi selanjutnya ya. Jadi ini ada 24 bab. Perlu di skimming nggak? Perlu di skimming. Apa aja? Kayaknya nggak apa ya di skimming ya. Babnya apa aja. Jadi biar terutama teman-teman yang baru masuk Islam juga bisa terbayang gitu ya, kira-kira kalau mau masuk Islam itu apa sih nanti yang akan dipelajari ya, dari pondasi kemudian naik sampai yang lanjut begitu ya. Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai iman kepada Allah. Ini pondasi, paling bawah pondasi. Iman kepada Allah, kita percaya kepada Allah. Kemudian yang kedua, keutamaan menuntut ilmu dan mengajak kepada kebaikan. Nah, jadi ketika kita sudah punya pondasi yang betul ya, yang kokoh, yang benar, yang sangat-sangat kuat, kemudian kita dimotivasi untuk menuntut ilmu gitu ya, kita untuk belajar selanjutnya gitu ya. Karena kalau baru dasar punya semangat tapi ilmunya tidak didrive, tidak dimotivasi, maka ya nanti khawatirnya amat sangat khawatir semangatnya besar tapi jadi kurang ini ya, kurang temoto, kurang pas gitu, kurang pas. Yang ketiga taubat. Nah, taubat ini ya awal-awal ya, Masya Allah. Jadi perlu sekali kita itu di awal-awal memahami Islam itu kita bertaubat, melihat kembali, merimain kembali, mengingat kembali kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Subhanallah. Wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian yang keempat yaitu adalah sholat. Nah, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang dari ad-din, tiang dari agama. Jadi penting sekali sholat ini. Oh, kemudian sholat jenazah. Masya Allah. Setelah kita belajar sholat, langsung sholat jenazah. Jadi ini juga terkait dengan qadar dan qadar. Ini juga terkait dengan hari kiamat gitu kan. Karena ketika ada orang-orang yang kita sayangi meninggal dunia mendahului kita, maka hal yang memang kita lakukan ya, yang utama itu kita mensolati, itu ya, mensolati. Di samping yang lainnya juga, maka mensolati dari beliau itu salah satu pemikiran kita yang utama. Gitu. Sholat jenazah. Kemudian yang keenam, keutamaan membaca Al-Quran, zikir, berdoa, dan sholawat. Insya Allah. Yang ketujuh, zakat. Nah, ini zakat ini terkait dengan apa namanya? Oh, sudah setengah jam lebih ya. Terkait dengan bermuamalah, hablum minanas. Kemudian yang ke-8 puasa Ramadan, ke-9 haji, ke-10 takwa, istiqomah, bersahaja dalam ketaatan, memelihara sunnah,
Ke-11, mukjizat, keutamaan Nabi SAW, keutamaan keluarga, keutamaan sahabat. Ke-12, keutamaan jihad dan yang berhubungan dengannya. Keutamaan 13, yang ke-13, menaati ulil amri, penguasa ya. Ke-14, keutamaan zuhud dan waro'. Ini tadi kan kita melihat bagaimana tingkatan Imam Nawawi itu yang kedua. Yang pertama tadi tingkatan Imam Nawawi itu memiliki ilmu yang dalam dan luas. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi itu memiliki zuhud ya, zuhud. Nah, begitu. Kemudian yang ke-15, hak kedua orang tua, suami istri, anak, kerabat, dan hal yang terkait dengannya. Ke-16, hak kaum muslimin dan hal yang terkait dengannya. Ke-17, karakter hati dan lisan yang terpuji dan tercela. Nah, itu seperti apa? Hati yang terpuji seperti apa? Lisan yang terpuji seperti apa? Hati yang tercela seperti apa? Hati yang terpuji seperti apa? Ke-18, terpujinya jual beli yang baik. Dan tercelanya riba dan mengicuh. Larangan mengicuh apa ya mengicuh? Ke-19, ini besok kita bahas ya. Ke-19, hal-hal yang berkaitan dengan pakaian, rambut, makanan, minuman yang boleh maupun yang tidak. Ke-20, larangan menggambar hewan. 21, jalan-jalan kebaikan. 22, beberapa hadis yang memiliki makna beragam. Ke-23, tanda-tanda hari kiamat, kiamat sugro dan kiamat kubro ya. Karena kalau orang-orang yang kita sayangi itu meninggal, itu juga merupakan kiamat, kiamat sugro, kiamat kecil. Termasuk kita kalau ketika kita meninggal dunia juga termasuk kiamat sugro, kiamat kecil. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-24, balasan orang mukmin fil jannah, di surga seperti apa. Baik, mungkin itu skimming sekilas ya, 24 materi yang coba kita ikhtiarkan, paparkan, nanti di lain kesempatan. Kalau misalkan 24 episode berarti, kalau satu bab itu satu episode, berarti 24 episode ya. Ya, semoga kita bisa meringkas. Kita ngambil pelajarannya, kira-kira 30-an menit ya. Coba nanti kita lihat seperti apa. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Ini malam ya, jam 20:16 dengan bacaan penutup majelis. Baik, baik dari saya ada mohon maaf, kita senantiasa mendapat berkahan ya hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.